selamat malam Sobat Trip Santai. Malam hari ini kami berada di Nagoya Tamrin City. Itu salah satu food court terbesar yang ada di Kota Batam ya. Untuk tahun 2025 ini kita lihat situasi apa yang ada di area Tamrin City ini. Nanti kita akan jalan ke tengah. Lentaranya bagus. Ya. Nanti kita ke depan sana dari pintu utama. Oke kawan-kawan, sekarang kita sudah berada di depan Food Market Tamrin. Itu dia pintu masuknya, nanti kita masuk ke dalam. Jadi tempat ini sebenarnya ada 3 pintu ya. Dan ini pintu utama, tadi yang sebelah kiri sana nanti ada pintu kedua. Tapi dari sini juga bisa masuk nih, dari sebelah situ. Nah, tapi nanti kita lihat isinya di dalam apa. Yuk, gas. Kita lihat dulu lah. Malam minggu ini. Malam minggu. Malam minggu. Gas masuk. Cowok jalan berdua. Ini sih. Aduh sorry mas. Hola. Ini burger gig. Wow. Beli ini burger gig. Bang, ini jualan apa bang? Pizza bang. Aku lihat tadi ada burger ya. Ada burger. Oh ini pizza. Mana yang paling best seller bang? Saya barbecue. Barbecue. Ya, yang ini. Oke bang. Coba pesan satu bang. Cobain ini nih. Ini. Burger satu, ini satu. Oke bang. Yang hotdognya ada? Yang small. Oh small. Kalau small harganya segini. Oh 20. Kalau beef yang burger? Barbecue 55. Oke. Satu ini yang berarti ini yang small satu ya. Ya. Oke, minum lagi. Mbak, jus ada? Jus mangga lah. Ada. Lo kalian? Jus sirsak. Lu kok tahu sirsak ada? Ada. Sirsak ada. Oke, sisa satu mangga satu lo. Iya. Iya. Udah, itu aja dulu Mbak. Kasih ya. Sobat Trip Santai, sebelum kami nanti ngobrol-ngobrol santai sama tim, kita sekarang di depan kita ini ada makanan. Yang pertama hotdog dari Hola Pizza, itu dia standnya. Terkesan ini, terkesan ini. Oke, ini hotdog yang Ada apa aja gitu, Gi? medium. Ya. Enggak, ini yang small tadi karena yang medium tadi kosong. Kosong ya? Murah loh harganya, cuma 20.000. Mana harganya? Nih. 20.000. Ya kan? Itu isinya apa aja? Sosis hotdog sosis lah. Kemudian di sini nanti ada chicken burger. Chicken harganya berapa? Bukan chicken burger tadi. Burger barbecue. Burger Ada barbecue. slice daging. Ada slice daging, terus 55.000. ada Betul, ditambah mayonnaise ya. Ini nih burgernya ada wijennya, ini yang bikin enak sebenarnya. Yoi.
Sekarang kita coba dulu. Teman-teman, kita testing dulu makanan pertama kita pada malam hari. Tuh, bentar, tunggu dulu. Gini kan, Gi? Bukan, nah gini kan. Terlalu itu tuh, gini. Kelihatan banget, meleleh sampai kemana-mana. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. gas. Perlihatkan gigitannya, Gi. Wow. Itu berapa lapis dagingnya? Tiga. 3. Mulai lagi. Rasanya gimana? Ya. Rotinya pertama ya, rotinya itu lembut banget. Kemudian dia ada dikasih wijen yang udah dipanggang tempel di roti. Ini langsung sama rotinya pasti ya. Ya. Kemudian dagingnya terasa, daging sapi. Sayurnya? Karena sayurnya mungkin nggak terlalu banyak ya, sayurnya tipis sekali. Tapi seger kan sayurnya? Tapi segar. Karena tadi kita lihat progresnya tadi. Oke. Pembuatannya. Oke. Gimana kombinasi dengan cabai, mayones? Saus? Sausnya oke. Oke. Berarti bisa dimakan? Bukan saus-saus yang murah itu loh. Oh, oke. Saus bakso itu bisa. Mantap. Mantap. Oke, sekarang menu kedua. Ini ada hotdog. Hotdognya cuma 20.000 harganya. Ini Tapi buat ini jalan-jalan small. santai. Ya, Murah banget sih. teman-teman kalau yang lagi nongkrong di Nagoya Tamrin City, promosi Iya. sama di tempat food court-nya, ada nih. Kalau pizza ini recommended. Yes. Oke, kita masuk. Gas. Tunjukkan, showkan Gi, sambil diangkat. Sadar. Udah sepertiga hilang. Ini kan malam minggu nih Ki. Wih, Jadi enaknya kan sambil kopi, sambil minum, sambil kita bahas yang lagi viral ya kan. apa yang lagi viral di Indonesia nih, Lai? Kita lihat yang ada di X. Ini karena kita malam minggu kita bahasnya tentang pernikahan aja. Jadi kita cek dulu apa yang lagi top di sini kan. Latest top. Aku scroll nanti kamu stop ya Ki. 1, 2, 3. Iya, stop. Oke. Kita bahas tema mau spill vendor intimate wedding budget 100 juta. Oke. Ini kalau dari pengalaman lu pribadi berapa lu habis nih untuk biaya nikah lu ini? Kalau aku nikah kemarin di kampung. Kalau dibilang itu berapa? 100 juta. 100 juta. Ya kalau untuk tahun 2025 100 juta oke lah, pas lah sebenarnya kalau untuk di Pas. kota ya, apalagi mungkin kalau dia di Batam atau di Jakarta. Ini di Jakarta nih kayaknya, orang Jakarta. Kayaknya mungkin Jakarta. Kalau aku dulu di nikah itu di kampung di Sumatera Barat. Mungkin habis sekitar 60 sampai 70 juta lah. Udah semua itu. Berapa lama persiapannya biasanya Ki? 6 bulan. 6 bulan. Dari dirimu udah bayar gedung itu atau? Enggak gitu dong. Kita kan di kampung tuh ya. Oh. Ya di area pekarangan rumah, di depan rumah. Kalau sekarang sih trennya kalau yang di tempat kita sekarang di Batam itu 60 ya 100 juta juga sih habisnya kalau di Batam ya. Kalau di gedung? Batam, iya. Tapi tergantung lah. Kalau kan lihat lagi siapa yang nikah. Ya. Kalau aku sih Kalau kan kita anak PT ya 100 juta lah. ini belum termasuk mahar berarti ya. Kalau 100 Oh, juta jadi itu yang untuk- lagi trending di sekarang. Iya, ini lagi trending. Dia sepil biaya nikah sekarang tuh 100 juta. Kalau dari pribadi aku sih, aku nikah tahun 2018 kayaknya. 19 ya, 19. 16. Itu aku habis sekitar 100 juta. Jadi sebenarnya kalau orang bilang itu mahal nggak sih? Menurut aku sih tergantung dari berapa orang yang diundang gitu. Karena kebetulan dulu kan mertua aku tuh, almarhum mertua aku kan memang dia kan guru kan, jadi memang banyak banget teman-temannya gitu yang harus ikut gitu kan. Jadi kalau nggak diundang kan gak enak gitu kan. Ya Apalagi itu kan di kampung. culture lah. Culture, iya. Jadi karena orang banyak bilang kan nikah tuh harus di KUA gitu kan, cuman habis 500.000 atau 1 juta. Cuman Itu emang, syukuran. ya. Iya betul. Kalau kita bilang sih betul memang, tapi kan kita lihat dulu kalau kultur di kita itu kan memang
banyak juga keluarga yang harus diundang gitu kan, karena untuk menjalin tali silaturahmi Iya, ya sesuai dengan kemampuan masing-masing Sama. kan. Dan satu lagi untuk kawan-kawan juga, sebenarnya kalau ya disclaimer ya, ini kan Ya. pengalaman pribadi, bukan Yes. bukan kita mengajarkan. Ya, Nikah itu ya bakal banyak di biaya tak terduga gitu. Kalau kita anggarkan 100 juta ya minimal kita harus kayaknya harus ada 150 lah itu. yes betul. Kalau enggak kita mungkin ya jatuhnya mungkin pinjam ketahuan atau ngutang Ya. jadinya kan. Betul betul. Jadi Ya, sebenarnya itu pengalaman pribadi sih gitu. iya, aku juga sama sih. Waktu nikah tuh sempet karena yang datang tuh lebih dari perkiraan. Karena kan dia bawa lagi tuh keluarganya. Jadi sempat penambahan makanan tuh sekitar habis 25 juta gitu. Ya, Dari budget awal loh. dari 100 juta naik 25 juta udah 25% kan? Oke. Iya, karena itu tadi ada hal yang gak diduga gitu. Nah, tapi yang terpenting adalah setelah pernikahan sebenarnya. Iya. Ya nggak, makanya jangan sekarang- sampai setelah pernikahan banyak utang gitu kan. Ya, sekarang kan kita lihat Ya. nggak tahu sih, mungkin itu juga terjadi di diri aku juga ya, Hmm. gengsi ya, masalah Gengsi ya. gengsi ya gitu, karena nikah itu harus terjadi itu. Acara di pelaminan, acara mulai dari prewednya ya kan, milih vendor untuk pakaian, itu kan itu ego dan ini bisa dibilang kayak Agak di laki-laki. iya kan, iya ada beberapa yang gitu. Cuma sekarang memang ada juga beberapa orang yang ya udah fokusnya untuk kalau nikah itu penting akad dah selesai, selebihnya kita mau hidup mulai dari start setelah nikah sampai ujungnya dan kedepannya apa gitu. Oke. Ya. Tema apa lagi? Tema apa lagi? Kita scroll lagi. Dari sini ya. 3. Set. Stop. Loading. Lagi loading dia. Ulang. 1, 2. 1, 3. 2. Koneksinya. Dah, ini aja lah. Oke. Lewi. Apa ini? Nggak apa-apa telat nikah. Oke, ini menarik nih. Oh, ini keren Ya, nih. Apa setelah nikah yang dari penting? Liwi ya. Gak apa-apa telat nikah, gak apa-apa telat punya anak, gak apa-apa telat asal ketemu pasangan yang tepat. Nangis bareng pasangan sambil mendoakan sesuatu lebih enak daripada nangis sendirian karena salah pasangan. Nah, ini berat ini. Dan ini biasanya dirasakan sama orang yang udah nikah nih. Kebetulan kita udah nikah berdua nih kan. Enggak, dirimu udah Ini- berapa lama lah nikah? Aku nikah kan waktu di Valeo sama dirimu kan, itu 2019. Berarti udah usia 6 Berarti tahun. kita selisih 2 tahun ya? Udah 2 tahun. Aku berarti udah 6 tahun. 2021 OTW 4 tahun. Ya, berarti 3 aku, tahun lebih. aku udah melewati gelombang pernikahan 5 tahun pertama dan alhamdulillah masih baik-baik aja. Iya katanya Ya, 5 tahun 5 pertama tahun ya? awal tuh berat banget gitu. Dan makanya kan statement ini banyak keluar gara-gara 5 tahun awal itu. Iya. Biasanya kalau kata orang tua bilang dulu kalau udah bisa melewati 5 tahun awal tuh kedepannya bisa lebih agak ringan gitu menghadapi cobaan-cobaan keluarga. Oke, sekarang dari dirimu sendiri, setuju nggak dengan statement ini? Nggak apa-apa telat nikah, tapi asal punya pasangan yang tepat. Kalau aku ngelihat dunia, ya ngelihat realistisnya itu Ya. ya setuju gitu. Karena kita bukan di zaman era 80-an lah. Kita biasanya anak-anak yang SMP yang tidak lanjut sekolah tuh biasanya pasti orang tuanya culture-nya itu harus udah nikah, apalagi perempuan ya. Ya. Tapi kalau misalnya dia sudah merantau dan dia punya karir, banyak yang harus dipertimbangkan untuk menikah itu. Ternyata memang nggak harus 21 tahun juga kok menikah itu, nggak harus 25 tahun juga kok menikah itu. Lebih ya setuju sih kalau seandainya nggak apa-apa telah nikah, yang penting mendapat pasangan yang tepat tadi ya di Ya. akhirnya ya, di kalimat Nah, akhirnya. kalau dirimu sendiri gimana nyari pasangan waktu itu? Ya kalau aku sih dulu nikah di umur 28 tahun. Kalau untuk laki-laki, ranknya itu sebenarnya itu normal ya. Itu nggak Normal. telat dan nggak cepat juga gitu. Maksudnya gimana kamu memastikan bahwasanya calon kamu tuh ada pilihan yang tepat gitu, pada saat itu? Saat itu Ini ya. kan Oh, ini itu kan bismillah. umur-umur galau-galau nih. Enggak. 28 tahun menuju 30, Iya. karir udah ada. Enggak juga lah. Karir masih progress lah. Ya, tapi kan di salah satu perusahaan otomotif yang lumayan lah gitu Oke. kan. Maksudnya Ya. di atas UMK lah gitu kan. Ya. Udah ada karir kan. Terus bagaimana kamu memilih dan meyakinkan diri kamu sendiri bahwasanya itu adalah pilihan kamu yang tepat gitu? Ya kemarin itu nikah sama istri itu ya pertama bismillah aja. Karena memang kenalnya itu nggak lama.
Kenalnya nggak lama, itu cuma Berapa lama? kenal 6 bulan aja. 6 bulan habis itu kami udah firm lamaran. 6 bulan lamaran nikah, berarti setahun lah jarak kenal ya. Karena mungkin background pertama melihatnya itu dari apa? Ada istilahnya kalau dalam kita nikah ini lebih milih sekufu lah. Oh, sepupu ya. Sekufu itu. Jadi aku ngelihat sama istriku sekarang ini sekufu kali kami ini. Oh. Kami sama-sama memang dari nol untuk kita ngomongin masalah ekonomi dulu ya. Sama-sama dari nol kami. Dari minus. Minus juga lah mungkin karena kita belum ada, kita sama-sama menyenangkan orang tua itu pertama kan. Terus yang kedua itu mungkin ya akhlak. Ini nggak sebenarnya akhlak nomor 1 ya. Tapi ekonominya nomor 2. Nomor 2. Oke. Akhlak nomor 1 lah. Jadi pada saat itu dekat setahun udah yakin gitu. Sepupu dengan istri, secara pendidikan, ekonomi, akhlak. Ya, kemudian ya untuk realistisnya ya melihat juga kalau belum sanggup menikah itu, kalau orang-orang kan sekarang kan nikah kan pasti patokannya ekonomi. Iya. Kebanyakan orang kan kayak gitu. Betul. Cuman kalau kita melihat lebih dalam lagi sebenarnya udah siap nggak sih mentalnya gitu aja. Iya. Mental nikahnya udah ada belum gitu. Untuk laki-laki ya. Kalau untuk perempuan ya aku mungkin nggak bisa nilai apa sih sebenarnya yang dibutuhkan sama perempuan. Iya. Cuman kalau aku belakangan ini ngobrol sama istri, yang dibutuhkan itu sebenarnya kenyamanan gitu. Misal dia tuh dapat keamanan gitu. Kita tuh bisa meyakinin bahwa oke, aku bakal aman gitu. Gimana caranya ya kita buktikan bahwa tadi karena kita sekufu tadi, progres yang kita saling cerita itulah yang buat sama-sama saling ada ketertarikan jadinya. Iya kan? Iya, Betul nggak sih? betul. Kalau dirimu gimana? Kalau dulu aku banyak juga yang deketin dulu. Anjir. Sampai kadang orang tua gue bingung juga kan. Ada juga beberapa cewek yang datang ke rumah aku gitu kan. Nanya-nanyain aku udah nikah atau belum gitu kan. Karena memang sebenarnya di usia aku yang pada saat itu umur 26, 27, itu aku bener-bener belum ada dekat sama cewek satupun. 26. 26, 27 tuh. Jadi kayak aku tuh sempet mikir tuh ibaratnya nikah tuh cuma beban aja. Wanjai. Ibaratnya kayak ya kerjaan juga belum jelas pada saat itu kan. Gaji juga ya di atas UMK dikit-dikit gitu kan. Jadi aku pun sebagai Batam dan aku pun sebagai cowok kayak nggak tega juga kalau nikah gitu kan. Terus ngasih nafkah yang pas-pasan juga sebenarnya prinsip aku tuh nggak tega gitu. Karena kita tuh membawa seorang anak perempuan yang dulunya hidup enak gitu sama orang tuanya kan. Kalau kita bawa itu susah kan, ibaratnya sebagai cowok tuh aku tuh tipikalnya nggak mau kayak gitu. Jadi sempat lumayan lama sih aku kayak gitu, dari kuliah sampai lulus sampai kerja tuh bener-bener aku tuh nggak ada dekat sama cewek gitu. Jadi ceritanya dikenalin lah gitu kan, ya itu tadi konsep sekufu tadi kan, karena memang pendidikannya sama gitu kan. Terus dari segi ekonomi juga keluarga kami sama keluarga dia juga nggak jauh beda gitu kan. Terus juga udah kenal dari lama, dan sekampung juga sama ibuku gitu. Jadi semua itu sama dan ternyata memang cocok gitu. Dan dia juga mau menerima kekuranganku pada saat itu gitu. Nah jadi itu sih memang yang penting tuh beneran sekufu. Jadi nggak ada yang bilang nilai. Misalnya kalau kata influencer bilang gaji harus 30 juta ya, ceweknya minta segitu berarti cowoknya juga harus yang sekufu gitu kan. Kita nggak bisa bilang itu salah atau benar gitu, karena memang harus sekufu supaya mencegah yang tadi yang namanya dominasi antar pasangan. Ya makanya gitu. Kalau dia sudah sama-sama bisa melihat jadinya. Kalau seandainya mungkin perempuan sekarang kan ada yang bilang harus 10 juta minimal penghasilan. Ya. Ada juga kok yang nggak patokin segitu gitu. Ada kok yang penting dia bertanggung jawab. Gimana itu kan gitu. Jadi ngelihat juga lah, balikin lagi ke pribadi masing-masing. Jadi makanya kita disclaimer ini bukan masalah kita ngajari, ini pengalaman. Tapi ada juga Gi. Jadi aku juga punya kawan cewek. Ini dari sudut pandang cewek ya. Dia tuh bener-bener tipikal orang yang ngejar karir banget. Bahkan sekarang itu dia udah jadi manajer di usia 23 tahun. Muda, sangat muda. Sekarang tuh usianya udah 27 tahun. Bayangin, dia udah jadi manajer di usia muda, bayangin. Cewek. Ibaratnya kalah kita. Kita aja udah mangkotan aja masih engineer gitu kan. Kita udah manajer gitu. Umur berapa sekarang? 33. Sama kita 33. Sama seumuran. Jadi
kemarin aku sempat ngumpul sama dia karena dia sempat minta nasihat juga kan dari aku, minta pendapat lah ya, dari sudut pandang cowok gitu kan. Karena kalau menurut cerita dia sih sebenarnya sama sekufu juga intinya. Ya kalau dia Dia sekarang manajer, ya kan, level manajer. segitu susah. Iya, susah. Ya. Di cowok yang zaman sekarang gitu kan. Ya, Karena dia udah di atas di umurnya segitu, bayangin. Dia udah jadi manajer, sedangkan ketika umur kita segitu juga masih engineer kan. Jadi untuk mencari yang selevel itu susah gitu. Dan memang dia juga menerapkan konsep yang sama gitu kan. Bahwasanya dia manajer, minimal cowoknya tuh setara atau di atas dia. Next Oke, jalan-jalan. teman-teman, trip santai. Obrolan santai pada malam minggu kali ini kita mengenai tentang Ya, pernikahan. disclaimer ya, ini kan dari pengalaman kita berdua nih. Jadi tidak ada penjurukan salah satu pihak Ya. manapun gitu kan. Jadi tadi kita udah makan Ya. makan pizza, tapi Burger. burger ya. Ini abang Nanti di beruangin ini. di luar. Oke, jadi nanti next video sampai jumpa. Mungkin kita akan ngomongin hal-hal trending yang lain. Ya. Kita nanti mungkin ngambil random dari. Oke, Banyak. untuk teman-teman yang senang dengan video ini boleh di subscribe supaya nanti dapat updatean video-video selanjutnya.